Sahabat, hari ini saya ingin sharing dengan Anda terkait saat Anda mendapat promosi jabatan. Kenapa penting? Saat Anda mendapat promosi jabatan supaya Anda tidak tergelincir, supaya Anda disukai oleh tim Anda. Saya akan memberikan beberapa tips mengenai seseorang yang mendapatkan jabatan baru atau dipindahkan ke tempat lain dengan jabatan baru. Ini penting. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu bahwa kalau Anda saat mendapatkan promosi jabatan ataupun ditempatkan di tempat lain, Anda tentu di dalam pikiran dan hati Anda, saya mesti berbeda dengan orang lain. Perilaku saya harus berbeda dengan orang lain. Karena orang lain sebelum saya belum maksimal pekerjaannya, belum efektif dalam melakukan pekerjaan. Itu yang sering saya jumpai orang-orang yang dipromosi jabatannya atau dipindah di tempat lain. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda diurus, apakah seperti itu? Dan tentu di dalam pikiran Anda pada waktu Anda dipromosi, Anda sudah di dalam pikiran akan melakukan perubahan di semua lini. Akan menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Akan bekerja keras dan strategis. Akan melakukan ini, akan melakukan ini. Akan melakukan perlombaan besar-besaran supaya hasilnya cepat. Itu semua orang yang dipromosi atau diberikan jabatan baru di dalam pikiran dan hatinya akan melakukan itu, perombakan besar-besaran. Menurut saya, sahabat, saran saya, don't do it. Don't do it. Jangan lakukan dulu perubahan besar-besaran. Jangan lakukan perubahan sebelum Anda memotret dengan jelas, dengan benar organisasi Anda. Jadi ini yang harus Anda lakukan. Potret dulu. Baru Anda bisa melakukan perubahan. Oleh sebab itu, ada 7 aksi yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak tergelincir, supaya Anda dicintai anak buah Anda, supaya Anda dicintai tim Anda. Yang pertama adalah strategi yang harus Anda lakukan adalah memiliki gambaran yang jelas tentang organisasi Anda. Strategi pendekatan yang harus Anda lakukan pertama, saat Anda bergabung di dalam tim, ajak meeting tim Anda dengan surat resmi, undangan resmi. Anak buah Anda minta presentasi, Anda kasih headline topik, apa yang harus dipresentasikan. Tentukan waktunya, tentukan tempatnya, tentukan topiknya. Tetapi yang menyangkut bisnis proses dan hasil. Yang kedua, saat anak buah Anda presentasi, dengarkan. Gak usah komen, catat presentasinya, perhatikan betul anak buah Anda pada presentasi. Tidak usah sekali lagi dikasih komentar. Kemudian ketiga, dengan catatan itu Anda analisa apa kekuatan dan kelemahannya, apa yang sudah baik, ada yang belum. Itu aja strategi, sehingga Anda akan mendapatkan gambaran bagaimana proses bisnis, bagaimana hasil bisnis. Seperti hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Aksinya benar, hasilnya akan benar. Makanya aksinya dilihat proses bisnisnya. Itu yang pertama. Nah, gambaran yang jelas Anda harus melakukan dengan benar agar memiliki foto yang indah dan jelas mengenai organisasi Anda. Tadi saya ulangi, apa yang harus Anda ketahui di dalam Anda memotret tadi? Proses bisnis dan hasil bisnis nomor 1. Jangan dikasih komentar, tapi Anda analisa di situ.
Yang kedua, apa yang membuat gagal dan apa kelemahannya. Itu nomor 2. Nomor 3, apa kekuatannya dan apa keunggulannya. Dari situ Anda akan tahu semuanya, baru Anda bisa menentukan strategi perubahan. Kalau Anda tahu proses bisnis, Anda tahu yang membuat gagal dan kelemahannya, Anda tahu kekuatan dan keunggulannya, Anda baru bisa menentukan strategi melakukan perubahan. Baru Anda tentukan tujuan Anda. Jangan buru-buru menentukan tujuan sebelum Anda paham memotret dengan benar. Tujuan Anda harus jelas dan terukur dan tertulis, supaya tidak ada dusta di antara kita. Tujuan Anda di dalam organisasi, yang pertama harus menyangkut cash flow, keuangan. Karena bisnis itu adalah uang masuk dan uang keluar. Harus untung cash flow-nya. Harus banyak yang masuk. Yang kedua, tujuannya harus jelas kepada pelanggan. Karena pelanggan ini yang memberikan uang. Karena keuangan itu datangnya dari pelanggan. Yang keempat, tujuan Anda di dalam pelayanan prima kepada pelanggan sehingga uang bisa masuk. Dan yang keempat, tujuan harus jelas. Anda harus bisa membangun orang di dalam tim Anda. Membangun orang di dalam tim. Ini tujuan Anda harus jelas, harus terukur, dan harus tertulis. Nah, setelah 1 dan 2 tadi Anda lakukan, yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah mengenali bos Anda. Karena rencana tadi mengenai keuangan, masalah pelanggan, masalah pelayanan prima, masalah orang. Bos Anda harus support. Oleh sebab itu, Anda harus tahu persis sifat dan perilaku bos Anda. Kenali betul. Apa harapannya bos Anda? Yang tidak kalah penting, siapa pembisik bos Anda yang mempengaruhi keputusannya? Anda harus tahu itu. Pembisik bos Anda ini, karena ini selalu memberikan input untuk bisa bos Anda memutuskan. Nah, yang keempat, setelah Anda tahu bos Anda tadi perilakunya, supaya dia mensupport Anda, supaya apa yang Anda usulkan itu disetujui dan disupport oleh bos Anda. Kemudian langkah yang keempat, fokus membangun hubungan dengan anak buah Anda, hubungan dengan pelanggan. Tetapi strategi pendekatan yang harus dilakukan yang pertama adalah hubungan dengan anak buah Anda. Konsep people development program untuk menciptakan apa? Agar anak buah Anda punya value, nilai. Agar anak buah Anda punya belief, kepercayaan dengan apa yang Anda katakan. Supaya anak buah Anda punya trust, percaya untuk melakukan pekerjaan itu. Itu dengan konsep people development program. Yang kedua, di dalam fokus membangun hubungan, Anda harus menerapkan new style manager. New style manager itu Anda harus bisa memberikan training, Anda bisa memberikan advisory kepada anak buah Anda, harus bisa membimbing, harus bisa merangkul, harus bisa mensupport. Kata dan perbuatan Anda harus sama. Oleh sebab itu, di dalam tim Anda yang baru ini, supaya anak buah respect kepada Anda, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya, supaya apa yang Anda katakan dilakukan dengan benar oleh anak buah Anda. Itu fokus membangun hubungan yang keempat. Kuncinya, wahai sahabat-sahabat, adalah dengan silaturahim akan membangun hubungan untuk menciptakan hubungan emosional dan saling percaya. Tetapi silaturahim dengan ilmu pengetahuan, dengan memberikan training, dengan memberikan bimbingan, dengan memberikan supporting. Silaturahmi itu yang bisa membangun hubungan emosional dan saling percaya. Setelah yang keempat, tip yang kelima yang harus Anda lakukan adalah fokus apa yang Anda butuhkan. Kebutuhan Anda untuk sukses mengelola tim baru. Itu dari diri Anda. Anda harus memiliki ilmu pengetahuan.
Anda harus memiliki keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Dari mana itu dapat? Dari learning organisasi tadi. Dari anak buah yang presentasi, sering diskusi dengan anak buah. Yang kedua adalah Anda sendiri harus membangun kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini yang bisa membangun tim Anda dengan mempengaruhi perilaku anak buah Anda. Membangun kemampuan manajerial intinya adalah apa yang Anda omongin dan Anda perbuat itu sama, sehingga terbangunlah respect. Sahabat, kalau sudah lakukan itu dan Anda sudah melakukan kegiatan, saya selalu bilang plan small win and celebration. Artinya apa? Buatlah rencana kecil supaya tim Anda ini yang kecil ini berhasil, sehingga yang kecil berhasil menjadi besar. Dan saat tim Anda berhasil, lakukan celebration, berikan penghargaan kepada yang berhasil. Dan jangan selalu bilang kalau tim Anda berhasil itu karena saya. Oh, itu saya. Bukan. Anda harus selalu bilang we, karena kita. Keberhasilan itu karena kita, karena tim kita. Rayakan setiap keberhasilan. Sebut kita yang berhasil, bukan saya yang berhasil. Itu salah satu kemampuan manajerial, skill yang harus Anda bangun. Yang ketujuh, wahai sahabat, pada waktu Anda dipromosi, sudah mulai aksi menjadi manajer baru, konsepnya harus rendah hati. Kalau orang Jawa bilang konsep menguwongkan orang. Konsep menguwongkan orang. Artinya apa? Jangan sombong, jangan angkuh, jangan suka marah-marah. Pakailah konsep new style manager. Menjadi mentornya anak buah Anda, menjadi advisernya anak buah, menjadi pembimbing anak buah Anda. Konsep menguangkan itu adalah santai, kalem, hangat dengan tim, mengontrol emosi, selalu senyum, jangan memberikan wajah yang sangar, jangan galak-galak. Itu konsep menguangkan orang. Jadi, sahabat, ada 7 langkah yang harus Anda lakukan kalau Anda dipromosi jabatannya atau dipindah di tempat lain, supaya anak buah Anda respect dengan Anda, supaya anak buah Anda mau mengerjakan instruksi Anda. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Saya kira itu 7 langkah yang harus Anda lakukan. Semoga Anda bisa mempraktekannya dan Anda akan menjadi manajer yang hebat. Selamat mencoba, sampai ketemu di topik berikutnya.